Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Sylvia, mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2020 dengan NIM 20/456441/TP/12736. Kali ini saya akan menjelaskan artikel tentang lipid dengan judul Effect of Recovery Technique, Antioxidant Addition and Compositional Features on Lipid Oxidation in Protein-Enriched Product from COD, Salmon, and Herring Backbones. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan artikel dalam beberapa bagian, yaitu Introduction, Material and Method, Result and Discussion, dan Conclusion. Masuk bagian pertama yaitu Introduction, saya akan menjelaskan latar belakang terjadinya penelitian ini. Jadi pada tahun 2018, produksi ikan di seluruh dunia mencapai 179 ton, dan dari total ini, 87,2%-nya didedikasikan untuk pangan. Namun hanya 50-60%-nya saja yang berakhir di piring orang, sehingga menimbulkan produk sampingan. Produk sampingan ini antara lain tulang punggung yang hanya memberikan keuntungan yang rendah, padahal produk sampingan ini memiliki zat gizi yang cukup tinggi. Di antara berbagai teknik untuk mengubah produk sampingan ikan ini menjadi bahan pangan, proses perubahan pH telah diakui sebagai proses yang menjanjikan. Namun dengan bahan baku yang kaya akan hemoglobin, proses pergeseran pH ini akan menimbulkan resiko terjadinya oksidasi lipid. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemisahan produk dan penambahan antioksidan terhadap oksidasi pada sampel. Bagian yang selanjutnya adalah material and method. Material yang dibutuhkan dalam penelitian ini sendiri ada ikan salmon, ikan herring, ikan COD, cairan pH, dan 0,5% Duralox, MANC 213. Untuk metodenya sendiri dibagi dalam beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu persiapan produk sampingan. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah tulang punggung ikan salmon, COD, dan herring. Langkah selanjutnya yaitu proses perubahan pH dan pemisahan mekanis. Untuk pemisahan mekanis sendiri, sisa daging pada tulang punggung 3 sampel tadi dipisahkan secara mekanis dengan pemerasan drum untuk selanjutnya dibekukan pada suhu minus 80 derajat Celcius. Daging dengan pemisahan mekanis ini disebut dengan MSM. Untuk selanjutnya, perlakuan yang selanjutnya yaitu perubahan pH. Tulang punggung dihomogenisasi pada pH 11,5 lalu diendapkan pada pH 5,5. Daging pada proses ini disebut dengan PI atau protein isolat. Langkah selanjutnya yaitu uji coba penyimpanan es dan beku. Dalam penelitian ini, sampel juga diperlakukan dalam dua perlakuan, yaitu penyimpanan es dan penyimpanan beku. Untuk penyimpanan es, sampel-sampel tadi yaitu tulang punggung segar, MSM, MSM plus antioksidan, PI dan PI plus antioksidan disimpan dalam suhu es pada labu Erlenmeyer. Untuk penyimpanan beku sendiri, sampel yang digunakan hanya MSM dan PI saja. Lalu untuk sekitar 10 gram dari setiap sampel dikemas dan diratakan hingga ketebalan 5 mm dalam kantong ziplock untuk dibekukan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga 12 bulan. Langkah selanjutnya yaitu analisis oksidasi lipid. Oksidasi lipid ini akan dipantau oleh bilangan peroksida atau PV dan zat TBA reaktif atau TBARS. Lalu ada analisis asam askorbat dan tokoferol. Kadar asam askorbat dan tokoferol ini dalam SMM dan PI akan diukur dengan HPLC. Langkah selanjutnya yaitu kuantifikasi hemoglobin, Fe total, dan CU. Kandungan Hb diukur dengan metode berbasis aseton, sedangkan total CU dan Fe dianalisis dengan spektroskopi serapan atom api atau AAS. Lalu ada analisis total lipid dan pola asam lemak.
Untuk total lipid diekstraksi menggunakan kloroform dan metanol untuk ditentukan secara gravimetrik. Sedangkan pola asam dianalisis pada fraksi lipid yang diekstraksi menggunakan kromatografi gas dan spektrometri massa atau GCMS setelah metilasi asam lemak. Dan langkah yang terakhir yaitu analisis statistik. Data yang telah didapat akan dianalisis menggunakan analisis varians untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan. Lalu untuk perbandingan rata-rata dilakukan dengan uji jarak, berganda, dan Ken. Lalu yang terakhir, korelasi sederhana antara kandungan pro atau antioksidan endogen atau PUFA dan kerentanan oksidasi lipid dievaluasi dengan koefisien Pearson. Bagian yang selanjutnya yaitu result and discussion. Dalam penelitian ini, hasil akan dibagi dalam beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah oksidasi lipid. Dalam oksidasi lipid ini sendiri juga dibedakan dalam dua perlakuan, yaitu penyimpanan es dan penyimpanan beku. Perlu saya jelaskan sebelumnya, dalam grafik terlihat ada 5 garis, masing-masing garis akan melambangkan daging yang berbeda. Untuk garis berwarna biru tua akan melambangkan tulang punggung atau backbone. Untuk garis berwarna orange akan melambangkan MSM, mechanically separated meat, atau daging yang dipisahkan secara mekanis. Lalu ada garis kuning yang melambangkan PI, protein isolat atau daging yang dipisahkan dengan pergeseran pH. Lalu ada garis abu-abu yang melambangkan MSM plus antioksidan dan garis biru muda yang melambangkan PI plus antioksidan. Dalam penyimpanan es ini sendiri untuk spesies ikan herring, PV dan TBARS dari ketiga jenis sampel yaitu backbone, MSM, dan PI tanpa penambahan antioksidan telah meningkat secara signifikan. Ini menandakan bahwa sampel tanpa antioksidan akan mengalami oksidasi lipid secara signifikan. Namun untuk nilai TBRS untuk PI atau yang dilambangkan dengan garis kuning mendatar pada nilai yang jauh lebih rendah daripada MSM dan tulang punggung. Lalu untuk spesies salmon, baik untuk PV maupun TBARS selalu stabil dalam kisaran yang rendah selama 7 hari penyimpanan. Lalu untuk spesies ikan COD, PV dan TBARS segera meningkat di ketiga jenis sampel yaitu backbone, MSM, dan PI, tetapi tulang punggung dan MSM meningkat sedikit lambat daripada PI. Dalam MSM dan PI, dari 3 produk sampingan ikan, penambahan antioksidan sepenuhnya menghambat peningkatan PV dan TBARS selama periode penyimpanan. Lalu untuk perlakuan yang kedua yaitu penyimpanan beku. Untuk spesies ikan herring, PV dari MSM menunjukkan peningkatan yang lebih cepat daripada PI. Lalu untuk TBRS tidak ada perbedaan yang signifikan antara MSM dan PI. Namun dari bulan ke-8 sampai ke-12, TBARS di MSM secara signifikan lebih tinggi daripada PI. Lalu selanjutnya untuk spesies ikan salmon, PV dari PI menunjukkan peningkatan dari bulan 2 hingga 12, sedangkan PV untuk SMM stabil hingga 8 bulan dan kemudian mengalami peningkatan yang pesat antara bulan 10 hingga 12. Lalu untuk PV dari MSM dan PI pada 2 bulan ke-12 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk TBARS sendiri, baik MSM maupun PI tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan selama penyimpanan. Lalu yang terakhir untuk spesies ikan COD, PV dari MSM sedikit mengalami peningkatan antara bulan 2 dan bulan 4, sedangkan PI stabil hingga 10 bulan penyimpanan diikuti peningkatan.
Lalu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara MSM dan PI hingga 8 bulan penyimpanan pada PV. Namun, antara bulan 8 sampai 10, TBARS PI menunjukkan sedikit peningkatan yang membuat nilai TBARS jauh lebih tinggi daripada MSM. Lalu hasil yang selanjutnya yaitu tingkat antioksidan awal dalam bahan baku dan produk yang diperkaya protein. Dalam hal ini, antioksidan yang dimaksud adalah asam askorbat dan tokoferol. Perlu diketahui sebelumnya bahwa asam askorbat ini dilaporkan mampu mempengaruhi terjadinya oksidasi lipid pada bahan baku ikan. Asam askorbat ini penting untuk menjaga keseimbangan redoks pada otot ikan. Dengan demikian, kadar asam askorbat akan berkontribusi terhadap kerentanan oksidatifnya dan dapat menghambat oksidasi lipid. Lalu terlihat dalam grafik berikut ini, pada sampel salmon, tingkat asam askorbat tulang punggung dan MSM merupakan yang tertinggi dari ketiga spesies dan 2 metode. Sebaliknya, ikan COD menunjukkan tingkat asam askorbat terendah, lalu diikuti dengan ikan herring di antara ikan salmon dan COD. Ini sejalan dengan hasil pada oksidasi lipid tadi yang menunjukkan bahwa ikan salmon menunjukkan tingkat oksidasi lipid yang paling rendah. Hal ini disebabkan karena ikan salmon ini memiliki kadar asam askorbat yang paling tinggi. Lalu, untuk ikan herring dan salmon, tulang punggung yang ditandai dengan grafik biru memiliki kadar asam askorbat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan MSM pada grafik orange dan PI pada grafik putih. Jelas bahwa dalam proses perubahan pH, proses ini dapat membuat asam askorbat menjadi sangat encer dan membuat tingkatnya dalam ikan ini menjadi rendah. Bahkan dalam sampel herring dan COD, PI ini tidak terdeteksi. Lalu yang selanjutnya ada antioksidan tokoferol. Tokoferol sendiri adalah salah satu senyawa larut lemak yang paling penting dan bekerja sinergis dengan asam askorbat. Diamati bahwa dalam grafik berikut, pada tulang punggung dan MSM pada salmon memiliki kadar tokoferol yang paling tinggi dari semua sampel. Dan secara keseluruhan, kandungan tokoferol akan menurun dengan urutan sebagai berikut, yaitu ikan salmon, lalu ikan COD, lalu ikan herring terlepas dari metode pengolahannya. Lalu selanjutnya tingkat tokoferol ini secara signifikan lebih rendah pada PI dibandingkan dengan tulang punggung dan MSM di ketiga spesies. Lalu untuk hasil yang selanjutnya yaitu tingkat prooksidan awal dalam bahan baku dan produk yang diperkaya protein. Perlu diketahui sebelumnya bahwa protein heme dan logam transmisi adalah komponen endogen utama dengan kemampuan untuk mempromosikan reaksi berantai oksidatif atau dengan kata lain dapat mendorong terjadinya oksidasi lipid. Dalam grafik ini sendiri, menunjukkan kadar Hb pada tiga jenis tulang punggung ikan sebelum dan sesudah kedua metode pengolahan. Seperti yang diharapkan, kandungan Hb tertinggi terdapat pada ikan herring, diikuti oleh ikan COD dan salmon terlepas dari metode pengolahannya. Dalam herring dan salmon sendiri, PI memiliki kadar Hb yang jauh lebih rendah daripada tulang punggung dan MSM. Namun untuk ikan COD, kadar Hb dalam sampel PI serupa atau sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tulang punggung dan MSM. Karena tingkat prooksidan endogen ini akan membuat oksidasi lipid lebih mudah, maka kandungan prooksidan salmon paling rendah dan herring paling tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil di oksidasi lipid sebelumnya yang menunjukkan bahwa salmon memiliki tingkat oksidasi lipid yang paling rendah dan herring memiliki tingkat oksidasi lipid yang paling tinggi. Lalu selanjutnya untuk kandungan
Fe atau zat besi dalam sampel yang berasal dari herring secara signifikan lebih tinggi daripada sampel salmon dan COD. Terlihat pada grafik untuk herring dan COD, pengolahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kadar Fe total, namun untuk salmon, PI menunjukkan kandungan Fe total yang jauh lebih rendah dibandingkan tulang punggung dan MSM. Selanjutnya yaitu non-heme Fe. Dalam grafik ini, herring pada PI memiliki signifikan yang lebih banyak daripada Fe non-heme dari tulang punggung dan MSM, sedangkan untuk ikan COD, tulang punggung memiliki kadar yang jauh lebih tinggi daripada kedua produk tersebut. Lalu selanjutnya ada tembaga atau CU. Dalam grafik ini terlihat bahwa kandungan CU total secara signifikan lebih tinggi di PI daripada MSM terlepas dari spesies ikannya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa hasil-hasil tadi dapat terjadi atau dapat didapatkan. Yang pertama yaitu pengaruh pemrosesan pH versus pemisahan daging secara mekanis. Dari hasil yang telah diperoleh tadi, cut. Action. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa hasil-hasil tadi dapat didapatkan. Yang pertama yaitu pengaruh pemrosesan pergeseran pH versus pemisahan daging secara mekanis. Dari hasil yang diperoleh tadi, berikut ini terlihat bahwa oksidasi lipid pada pemrosesan pergeseran pH memiliki tingkat yang lebih tinggi secara umum daripada pemisahan secara mekanis. Lalu mengapa sih hal ini bisa terjadi? Pada metode pemrosesan pH sendiri terdiri dari beberapa langkah yaitu pengenceran pH dalam air, homogenisasi dengan kecepatan tinggi, dan dua perubahan pH utama. Proses ini berpotensi mengubah antioksidan serta komposisi dan struktur fisik substrat lipid sehingga mempengaruhi timbulnya oksidasi lipid selama proses penyimpanan. Secara khusus, proses pergeseran pH dapat menginduksi perubahan struktural pada hemoglobin selama langkah pengendapan pada pH 5,5 dari proses pergeseran pH yang dapat merangsang pengendapan bersama hemoglobin dengan miofibril dan dapat meningkatkan aktivitas prooksidatif. Hal ini mengakibatkan tingkat oksidasi lipid menjadi lebih tinggi. Lalu kedua, proses pergeseran pH terdiri dari pengenceran fraksi dengan cepat yang selanjutnya akan dibuang seluruhnya fase air ini melalui proses sentrifugasi atau dapat disebut juga dengan proses pencucian. Mengingat pentingnya antioksidan endogen dalam menjaga keseimbangan redoks otot ikan, penurunan drastis asam askorbat selama proses pemrosesan pH dianggap memainkan peranan penting dalam tingkat oksidasi lipid ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat tokoferol yang juga ikut turun selama proses pergeseran pH. Artinya pencucian filet ini atau proses pergeseran pH ini secara signifikan dapat meningkatkan terjadinya oksidasi lipid dibandingkan dengan pemrosesan secara mekanis.
Lalu yang ketiga, pemrosesan perubahan pH ini mencakup homogenisasi kecepatan tinggi yang dapat mengganggu struktur mikro otot ikan tadi, yang dapat merangsang oksidasi lipid. Membran ikan tadi akan lebih terbuka dibandingkan dengan sampel tulang punggung atau MSM yang tidak diproses. Membran sel otot yang lebih terbuka ini dapat lebih mudah diakses oleh prooksidan misalnya hemoglobin tadi, sehingga dapat meningkatkan terjadinya oksidasi lipid. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan mengenai efek antioksidan eksogen terhadap oksidasi lipid. Dari gambar oksidasi lipid berikut, terlihat bahwa dengan penambahan 0,5% Duralox MANC dapat menghambat terjadinya oksidasi lipid. Duralox MANC ini sendiri mengandung ekstrak rosemary, asam askorbat, tokoferol, dan asam sitrat yang menjadi komponen fungsional utama sebagai aktivitas antioksidan, atau dengan kata lain, Duralox ini dapat menghambat adanya oksidasi lipid. Lalu yang selanjutnya pembahasan mengenai hubungan antara faktor endogen terhadap oksidasi lipid. Dilihat dari grafik berikut ini bahwa salmon memiliki kadar prooksidan yang terendah dari semua parameter mulai dari hemoglobin, zat besi, non-Heme Fe maupun tembaga. Ini sinergis dengan kadar oksidasi lipid yang paling rendah yang terjadi pada ikan salmon. Hal ini menandakan bahwa dengan adanya faktor endogen yaitu prooksidan dapat memicu adanya oksidasi lipid. Kenapa hal ini bisa terjadi? Secara khusus, transfer reaktan hemin dari hemoglobin ke substrat lipid diusulkan sebagai langkah kunci dalam oksidasi lipid yang dimediasi oleh hemoglobin. Lalu indeks PV yang lebih tinggi dari bahan herring dan COD dibandingkan dengan salmon ini juga dikaitkan dengan kadar HB mereka yang lebih tinggi. Namun, kadar HB ini tidak dapat menjelaskan fakta bahwa PI dalam ikan herring yang ditunjukkan dengan grafik putih tersebut yang memiliki kadar HB yang lebih rendah daripada tulang punggung dan MSM, tetapi menunjukkan oksidasi lipid yang lebih tinggi, ditunjukkan dengan garis warna kuning. Hal ini bisa dikaitkan dengan adanya perubahan asam askorbat dan tokoferol selama proses perubahan pH. Kedua senyawa ini menunjukkan korelasi negatif terhadap oksidasi lipid dan berdasarkan dengan hasil sebelumnya, kadar asam askorbat dan tokoferol dalam sampel PI ikan herring tadi signifikan lebih rendah daripada tulang punggung dan MSM sehingga oksidasi dapat berjalan lebih tinggi. Bagian yang terakhir adalah conclusion. Kesimpulan yang dapat diambil dari artikel kali ini adalah sebagai berikut. Kerentanan tulang punggung yang muncul dari filet ikan terhadap oksidasi lipid mengikuti urutan umum, yaitu yang paling tinggi oleh ikan herring, diikuti dengan ikan COD, lalu ikan salmon, apapun metode pemrosesannya, baik secara mekanis maupun secara pergeseran pH. Namun, secara keseluruhan, pemrosesan pergeseran pH membuat oksidasi lipid lebih tinggi daripada pemisahan secara mekanis. Lalu, kesimpulan yang kedua yaitu Duralox sebagai antioksidan eksogen dapat menghambat adanya oksidasi lipid. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu kadar HB, Fe total, asam askorbat, dan tokoferol adalah faktor yang paling relevan untuk mengendalikan oksidasi lipid. Kadar HB dan Fe sendiri akan mendorong terjadinya oksidasi lipid, sedangkan asam askorbat dan tokoferol akan menghambat oksidasi lipid. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh teman saya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pada proses perubahan pH dan pemisahan mekanis, dijelaskan bahwa tulang punggung ikan dihomogenisasi pada pH 11,5 lalu diendapkan pada pH 5,5. Pertanyaannya, apakah hal ini berarti bahwa sampel akan mengalami perubahan pH yang cukup ekstrim dari basa ke asam? Dan apa tujuan dari perlakuan ini? Nah, benar, dalam proses ini, sampel akan mengalami perubahan pH yang ekstrim dari pH basa ke pH asam. Proses ini disebut proses pH shift atau proses pergeseran pH. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan bagian yang tidak larut seperti tulang dan kulit dari spesies ikan dan produk sampingan yang kurang dimanfaatkan sambil mengisolasi dan mempertahankan protein dalam keadaan fungsional dan stabil serta dapat menghasilkan lipid. Nah, proses-proses pergeseran pH ini dapat dilihat dengan jelas di bagian berikut ini. Jadi, daging atau ikan nanti akan digiling atau dihomogenisasi dengan 5-10 bagian air. Penggilingan ini akan menghasilkan campuran dengan pH tertentu. pH campuran ini kemudian akan disesuaikan hingga ekstrim pH asam atau basa yang bisa dilakukan pada pH 11,5. Suspensi ini kemudian disentrifugasi menghasilkan pelet sisa yang tidak larut dan supernatan yang larut. Supernatan ini kembali diambil dan dilakukan penyesuaian pH. Untuk selanjutnya, protein diendapkan pada pH mendekati isoelektriknya atau bisa dilakukan pada pH 5,5. Sentrifugasi kedua ini akan menghasilkan supernatan dan protein isolat. Protein isolat inilah yang nanti akan digunakan dalam penelitian atau percobaan. Nah, masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu oksidasi lipid dipantau oleh bilangan peroksida dan TBA reaktif. Bagaimana cara memantau oksidasi lipid tersebut dengan kedua cara itu? Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa bilangan peroksida ini dapat menunjukkan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Pada minyak atau lemak ini sendiri pasti akan mengandung asam lemak. Nah, asam lemak ini apabila bereaksi atau mengikat oksigen bisa menghasilkan peroksida yang selanjutnya terbentuk senyawa aldehid, senyawa lakton, maupun senyawa akrolein yang menyebabkan bau dan rasa tidak enak serta ketengikan pada minyak atau lemak tadi. Nah, proses penentuan bilangan peroksida pada prinsipnya adalah dengan menentukan volume larutan tiosulfat yang tepat bereaksi dengan iodium yang terlepas akibat reaksi senyawa peroksida dengan kalium iodida jenuh dalam suasana asam. Jumlah iodin yang terlepas ini akan ekuivalen dengan jumlah peroksida yang terkandung dalam minyak atau lemak. Lalu untuk pengukuran TBA reaktif perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa MDA atau malondialdehid bisa terbentuk dari hasil peroksida lipid, yaitu reaksi antara radikal bebas dengan polyunsaturated fatty acid atau PUFA secara berantai. Nah, pada metode ini, MDA yang terbentuk dari hasil peroksida lipid tadi akan bereaksi dengan TBA pada suhu tinggi dan pada suasana asam. Pengujian TBA RS ini didasarkan pada reaktivitas TBA terhadap MDA yang menghasilkan larutan berwarna merah muda yang merupakan produk dari reaksi 2 mol TBA dan 1 mol MDA. Kompleks warna ini dapat diukur absorbansinya dengan spektrofluorometer atau spektrofotometer pada panjang gelombang 532 nanometer. Untuk pertanyaan yang ketiga, mengapa pada bulan ke-10 sampai 12 PV untuk MSM pada ikan salmon dengan penyimpanan beku meningkat dengan pesat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya? Untuk membuktikan data ini, kita dapat lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai contoh, penelitian dari Abramoviet et al. Pada tahun 2005 yang menyebutkan bahwa nilai peroksida meningkat secara signifikan setelah peningkatan lebih dari 1 bulan.
Hal ini menunjukkan bahwa lama penyimpanan akan menyebabkan peningkatan bilangan peroksida. Bilangan peroksida akan semakin naik apabila sampel terkena paparan sinar atau oksigen yang naik pula. Hal ini disebabkan karena paparan cahaya dan oksigen ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi oksidasi dan juga merupakan akselerator utama yang memudahkan terjadinya oksidasi. Kecepatan proses oksidasi tergantung pada tipe lemak dan kondisi penyimpanan. Dengan lamanya penyimpanan, kualitas ikan pun akan menurun sehingga memiliki potensi terkena oksidasi yang lebih tinggi. PI ikan herring memiliki hemoglobin lebih rendah daripada tulang punggung dan juga MSM. Dan diketahui pada hemoglobin rendah seharusnya oksidasi lipid juga rendah, tetapi mengapa oksidasi lipid pada PI ikan herring ini jauh lebih tinggi daripada tulang punggung dan juga MSM? Nah, dapat dilihat dalam tabel sebelah kiri bahwa ikan herring ini memiliki kandungan hemoglobin yang signifikan lebih rendah daripada backbone dan juga MSM. Tetapi kenapa dalam grafik sebelah kanan, yaitu grafik peroksida atau tingkat oksidasi lipid ini, PI memiliki tingkat oksidasi yang relatif lebih tinggi daripada backbone dan juga MSM. Hal ini bisa dikaitkan dengan kandungan asam askorbat dan juga tokoferol dalam ikan herring itu sendiri. Diketahui bahwa perubahan asam askorbat dan tokoferol selama proses pH shift ini berpengaruh sangat signifikan atau berpengaruh penting. Kedua senyawa ini menunjukkan korelasi negatif yang signifikan dengan oksidasi lipid. Nah, dapat dilihat dalam grafik ini bahwa kandungan asam askorbat dalam ikan herring bahkan sampai tidak terdeteksi. Ini menandakan bahwa kandungan asam askorbat dalam ikan herring ini sangat rendah. Begitu juga pada kandungan tokoferol dalam ikan herring juga tidak terdeteksi. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.